Antartika adalah salah satu tempat paling misterius di bumi. Lokasi terdingin yang pernah ditemukan dengan suhu rata-rata minus 50 derajat Celcius dan sesekali turun sampai serendah minus 89,2 derajat Celcius. Oke, kita ketahui dulu tentang Antartika. Antartika pertama kali terlihat tahun 1820 oleh ekspedisi Rusia. Sejak saat itu, tanah ini menyita pikiran banyak peneliti dan ilmuwan. Bagaimana cara hidup agar bisa bertahan dalam cuaca dingin abadi ini? Lalu rahasia apa saja yang disembunyikan dari dalam es yang menutupi benua itu? Banyak legenda dan mitos yang melingkupi Antartika. Sebagian orang percaya ada pesawat ruang angkasa alien terjebak dan membeku dalam es yang tandus ini. Yang lain percaya benua ini menyembunyikan pangkalan rahasia Jerman yang disebut dengan Nazi di suatu tempat. Dan satu lagi, legenda bilang sebuah kota dengan aman disembunyikan dari mata manusia di bawah masa es yang besar ini. Pandangan ini didukung beberapa ilmuwan dan mereka berkata Antartika adalah tempat kota Atlantis yang hilang. Menurut legenda Atlantis adalah kota misterius yang dihuni makhluk setengah dewa. Kota ini pertama kali disebut oleh Plato, filsuf Yunani, pada 360 tahun sebelum Masehi. Para peneliti berjuang mengungkap kebenaran seputar benua misterius ini dan sebagian penemuan yang mereka raih enggak memudahkan proses itu. Nah, kalian tahu kan? Antartika ini makin jadi rebutan waktu era Perang Dingin. Jadi di era itu, perlombaan di bidang sains dan teknologi bikin banyak negara mulai nargetin Antartika buat jadi objek penelitian. Sekaligus cara negara-negara ini buat bikin image kalau negara mereka tuh unggul di bidang sains. Sampai akhirnya di tahun 1957 sampai 1958 ada 12 negara yang berlomba-lomba ngadain ekspedisi Antartika. Nah, pertama mereka mulai dari Argentina, Australia, Belgia, Chili, Prancis, Jepang. Setelah negara itu baru Norwegia, Afrika Selatan, Uni Soviet, Inggris, sampai Amerika Serikat. Itu semuanya pengen ke Antartika. Dan di jangka waktu 2 tahun ini juga ada lebih dari 50 stasiun di Antartika yang dibangun sama 12 negara ini, guys. Dan akhirnya biar hubungan negara-negara yang punya stasiun penelitian di sana nggak meruncing, di tahun 1961 dibikinlah Traktat Antartika atau perjanjian yang melarang negara manapun mengeklaim wilayah di selatan garis 80 derajat lintang selatan ini, guys. Jadi wilayah Antartika itu dianggap sebagai wilayah netral. Di sana nggak boleh ada aktivitas militer apapun. Yang boleh dilakukan cuma riset atas dasar perdamaian dunia. Tapi walaupun dianggap Antartika sebagai wilayah netral, tapi traktat ini juga mengakuin klaim beberapa negara terhadap teritori Antartika yang diajukan sebelum tahun 1961. Jadi yang nggak diakuin sama traktat ini tuh cuma klaim setelah traktat ini disepakati. Kalau sebelumnya udah ada yang ngeklaim, itu tetap dianggap punya mereka. Jadi pembagian teritori Antartika itu kira-kira beginilah, guys. Tapi tetap walaupun udah sempat diklaim sama beberapa negara, semua aktivitas di Antartika itu tetap nggak boleh dimonopoli sama negara pemilik teritorinya aja ya, guys ya. Nah, jadi yang buat internet di Antartika itu Starlink, yang akhirnya bisa dipakai di Antartika, itu gunanya buat kepentingan para peneliti biar akses mereka lebih memudahkan jadinya. Dulu di Antartika internet itu sebenarnya ada, tapi cuma bisa dipakai buat kirim-kirim email aja. Nah, dengan masuknya internet Starlink ini di Antartika, jadi selayaknya negara-negara lain itu jadi enak berarti ya. Bisa cepat tahu gitu yang diteliti oleh para ilmuwan pada saat di Antartika itu, guys. Dan makin cepat jadinya informasi yang kita dapat. Walaupun pembagian dan aturan di sana tuh udah jelas ya.
nggak boleh ada yang klaim di zona netral ini. Tapi Antartika itu bisa dibilang masih menggiurkan buat banyak negara. Kenapa gitu? Kalau menurut BBC, salah satu yang bikin negara-negara ini tergiur adalah minyak. Jadi para ilmuwan itu memprediksi kalau cadangan minyak di Antartika itu bisa mencapai 200 miliar barrel atau jauh lebih banyak dari cadangan minyak di Kuwait sama Abu Dhabi. Ya, walaupun sejauh ini buat ngambil dan mengelola cadangan minyak di Antartika itu masih sulit banget guys. Masih butuh dana yang mahal, ditambah lagi sama adanya Traktat Antartika tadi yang bikin negara-negara di dunia nggak bisa sembarangan mengeksploitasi sumber daya di sana. Seenggaknya buat sekarang, tapi nanti di tahun 2048 ada Traktat Antartika. Udah bisa diperbarui isinya. Udah bisa diupdate gitu guys. Dan nggak ada yang bisa menjamin apakah negara-negara ini masih tetap mau bekerja sama dan menjadikan Antartika itu wilayah netral atau mereka lebih memilih buat saling ngeklaim buat nguasain sumber daya alamnya. Semua kemungkinan masih bisa terjadi entar di tahun 2048. Tapi kalau menurut gua sih, apakah nanti traktat ini bakal terus diperpanjang dan bikin Antartika itu selalu netral? Atau negara-negara ini bakal lebih mentingin ekonominya masing-masing? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini ya guys ya. Nah, di sini adalah penemuan-penemuan yang sudah ditemukan oleh peneliti dari seluruh dunia di Antartika. Yang pertama itu meteorit kuno. Bentangan es Antartika yang luas membuat meteorit menonjol dalam kontras yang mencolok. Mungkin itu sebabnya 90% dari semua meteorit di bumi ditemukan di Antartika. Alasan lain adalah es mengawetkan puing-puing antariksa ini dan melindungi dari korosi. Selama 50 tahun terakhir, orang menemukan lebih dari 10.000 meteorit di Antartika ini. Sebagian berumur lebih dari 700.000 tahun yang lalu. Meteorit ukuran kentang yang menghantam bumi tahun 2002 dan ditemukan di tahun 2015 berasal dari Mars yang membingungkan ilmuwan menemukan bongkahan ini yang mengandung sisa-sisa mikroba dari Mars. Yang kedua itu adalah fosil kuno, ternyata itu dinosaurus. Dulu hidup di Antartika sejak tahun 80-an, ilmuwan telah menemukan hampir 1 juta ton fosil. Di sana kebanyakan sisa-sisa ini berumur lebih dari 71 juta tahun. Ini adalah fosil berbagai burung prasejarah dan makhluk termasuk Mosasaurus dan Plasaurus. Ini berarti dinosaurus hidup di benua itu 70-200 juta tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, ini sangat memungkinkan karena suhu di masa itu lebih tinggi daripada sekarang ini. Selain itu, selama periode waktu itu, Antartika berlokasi di tempat lain, yakni di barat daya Samudra Pasifik, yang lebih kita kenal sekarang itu guys. Yang ketiga, danau di bawah tanah. Ilmuwan mengenal kurang lebih 400 danau di Antartika. Terlihat ajaib bahwa air di sana tidak membeku dan di bawah volume es yang sangat besar. Tapi ada penjelasan atas fenomena ini. Karena tekanan yang luar biasa, air tetap dalam keadaan cair. Sekalipun suhu di bawah titik beku, standar selain itu, bumi memanaskan air di bawah gletser. Sebagian danau itu aktif, artinya mereka mengkondisikan keras atau kehidupan yang menghuni danau itu. Misalnya ketika para peneliti Amerika mengebor Grace Rose kedalaman 701 meter, mereka menemukan danau di bawah tanah. Para ilmuwan berhasil mengekstraksi sampel air dari danau ini. Ternyata di bawah lapisan es masif di mana gak ada cahaya atau bakteri yang hidup dengan tahan yang dingin ini guys, yang belum dikenal oleh sains. Oke guys, gimana? Menambah wawasan kalian gak? Kalau kalian suka dengan video seperti ini, mohon bantuannya untuk klik tombol like, comment, dan subscribe ya guys ya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye bye.